I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembukutan rata. Kami kelompok 2 dengan beranggotakan saya pribadi, Genta Eka Kurniawan, dan teman saya Aditya Setiawan, dan teman saya Ful Hakim. Dan saya Valentina Dika Permadani. Baik, kami akan menjelaskan tentang pembukutan rata. Break it down, bring it back, make it clap. I got Oke, pertama kita masuk tentang apa itu pembukutan secara umum. Pembukutan adalah proses pemotongan yang melibatkan mesin berkakas untuk memproduksi benda bentuk silindris, pengeboran, pembuatan ulir, dan perataan dengan benda kerja yang berputar. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang pembukutan rata itu? Ya, betul sekali. Pembukutan rata adalah proses pembukutan bagian luar benda silindris untuk membentuk diameter yang diinginkan dengan satu pahat bermata potong tunggal. Lalu, kemudian, apa fungsi pembukutan rata itu? Pembukutan rata berfungsi untuk mengurangi diameter luar benda kerja hingga rata dan sesuai ukuran yang diinginkan. seperti yang terlihat pada video berikut ini, terdapat proses pembukutan rata pada suatu bidang berbentuk silinders. Pada video ini terdapat benda kerja berbentuk silinders yang permukaannya tidak rata, juga memiliki ukuran yang tidak sesuai keinginan atau kebutuhan pengguna. Dalam video ini terdapat proses pengurangan diameter luar benda kerja. Untuk yang terakhir adalah prosedur dalam proses pembukutan rata yang perlu diperhatikan. 1. Gunakan pahat yang sesuai untuk pembukutan rata atau ujung sisi sayat setinggi center benda kerja. 2. Benda kerja harus dicekam dengan baik dan benar. 3. Pada saat penyayatan benda kerja, gunakan feeding dan kedalaman pemakanan yang sesuai. 4. Agar proses cepat, gunakan skala pengukuran pada eretan untuk melakukan langkah penyayatan. 5. Usahakan dalam proses penyayatan selalu gunakan mode otomatis agar feeding yang digunakan dapat konsisten. Di sini kami akan menambahkan sedikit materi mengenai jenis-jenis dan fungsi pahat ISO. Yang pertama, pahat ISO 1. Pahat ISO 1 digunakan untuk proses pembukutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 75 derajat. Pada umumnya, pahat jenis ini digunakan untuk membubut pengasaran yang hasil sudut bidangnya tidak memerlukan siku atau 90 derajat. Yang kedua, pahat ISO 2. Pahat ISO 2 digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintang atau pembubutan permukaan atau facing dengan hasil sudut bidangnya sebesar 45 derajat. Pahat jenis ini juga dapat digunakan untuk membubut chamfer atau menghilangkan ujung bidang yang tajam. Ketiga, pahat ISO 3. Pahat ISO 3 digunakan untuk proses pembukutan memanjang dan melintang dengan sudut bidang samping sebesar 93 derajat. Pada proses pembukutan melintang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang siku pada sudut bidangnya, yaitu dengan cara menggerakkan pahat menjauhi sumbu senter. Keempat, pahat ISO 4. Pahat ISO 4 digunakan untuk proses pembukutan memanjang dengan pemakanan relatif kecil dengan hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. Pahat jenis ini pada umumnya hanya digunakan untuk proses finishing. Kemudian pahat ISO 5. Pahat ISO 5 digunakan untuk proses pembukutan melintang menuju sumber senter dengan
hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. Jenis pahat ini pada umumnya hanya digunakan untuk meratakan permukaan benda atau memfacing. Kemudian pahat ISO 6. Pahat ISO 6 digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 90 derajat, sehingga pada proses pembubutan bertingkat yang selisih diameternya tidak terlalu besar dan hasil sudut bidangnya dikehendaki siku pahatnya tidak perlu digerakkan menjauhi sumbu senter. Pahat ISO 7. Pahat ISO 7 digunakan untuk proses pembubutan alur menuju sumber senter dengan hasil sudut bidangnya sebesar 0 derajat. Pahat jenis ini dapat juga digunakan untuk memotong pada benda kerja yang memiliki diameter nominal tidak lebih dari 2 kali lipat panjang mata pahatnya. Pahat ISO 8. Pahat ISO 8 digunakan untuk proses pembesaran lubang tembus dengan hasil sudut bidangnya sebesar 75 derajat. Selanjutnya pahat ISO 9. Pahat ISO 9 digunakan untuk proses pembesaran lubang tidak tembus dengan hasil sudut bidangnya sebesar 95 derajat. Down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. I got so much motherfucking design.